Saya Rami Rahmat dengan NIM D1B1210075, mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas, yaitu tugas mandiri mata kuliah Ekologi Pertanian dari dosen Dr. Laode Muhammad Haryoni Kilowasit, SPMSI. Itu saja. Tugas mandiri fotografi. Pertama, carilah contoh tipe agroekosistem yang ada di sekitar, yang mana tipe agroekosistem tersebut mencerminkan interaksi sosial, budaya, rumah tangga, biofisik, dan usaha tani. Ambil gambarnya dengan sudut pandang terbaik dan kualitas gambar terbaik. Gunakan masing-masing sudut pandang pemotretan dan lakukan penjelasan 4 sifat utama agroekosistem dan nilai sosial agroekosistem bersangkutan. Baiklah, kita masuk pada gambar yang pertama. Di sini ada gambar suatu agroekosistem. Gambar ini diambil di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Seperti yang kita ketahui, agroekosistem itu adalah ekosistem yang dimodifikasi manusia untuk menghasilkan makanan, serat, maupun produk pertanian lainnya. Nah, di sini seperti gambar di samping ini tertera tanaman kangkung, jagung, nangka, dan pohon pisang. Itu sebagai usaha tani. Menurut Conway tahun 1987, agroekosistem dapat dianggap sebagai sistem sibernetik sejati yang tujuannya adalah nilai sosial yang meningkat. Hal ini dicapai melalui berbagai strategi yang menggabungkan berbagai tingkat produktivitas, stabilitas, keberlanjutan, dan kesetaraan. Dengan demikian, pembangunan pertanian melibatkan pertukaran atau trade-off antara sifat-sifat ini. Oke, baiklah, kita masuk pada sifat agroekosistem yang pertama, yaitu produktivitas. Produktivitas di sini didefinisikan sebagai output dari produk bernilai per unit input sumber daya. Pada gambar ini terdapat tanaman jagung, kedelai, dan kacang panjang yang menjadi sumber produktivitas pada agroekosistem pada gambar ini. Nah, input yang dimaksud di sini yaitu itu dapat berupa sumber daya yang digunakan seperti modal, tenaga kerja, tenaga manusia, bahan atau material, dan energi. Sedangkan outputnya dapat berupa jumlah unit atau produk ataupun pendapatan yang dihasilkan dari agrosistem ini. Nah, faktor yang mempengaruhi produktivitas yaitu suhu, cahaya, air, curah hujan, dan kelembapan dan tanah. Nah, untuk suhu udara yang dibutuhkan tanaman jagung untuk berkembang dengan baik berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius. Dan untuk cahaya, seperti yang kita tahu, cahaya merupakan sumber energi primer bagi ekosistem. Nah, yang ketiga ada air, dan air ini juga merupakan sumber utama untuk tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Masuk pada sifat yang kedua, yaitu stabilitas. Stabilitas dapat didefinisikan sebagai keteguhan produktivitas dalam menghadapi gaya-gaya pengganggu kecil yang timbul dari fluktuasi dan siklus normal di lingkungan sekitarnya. Termasuk dalam lingkungan adalah variabel-variabel fisik, biologis, sosial, dan ekonomi yang berada di luar agroekosistem yang sedang dipertimbangkan. Fluktuasi misalnya mungkin dalam iklim atau permintaan pasar untuk produk pertanian. Pada gambar ini terdapat tanaman kangkung. Nah, tanaman kangkung ini harus mampu menghadapi masalah-masalah iklim, perubahan iklim, agar produktivitas dalam agroekosistem di sini tetap stabil, tetap berjalan. Oke, kita masuk ke sifat agroekosistem yang ketiga, yaitu keberlanjutan.
Keberlanjutan didefinisikan sebagai kemampuan suatu agroekosistem untuk mempertahankan produktivitas ketika menghadapi kekuatan pengganggu yang besar. Gangguan aktual atau potensial dapat disebabkan oleh tegangan intensif, di mana tegangan intensif didefinisikan sebagai gaya gangguan yang sering, kadang-kadang, terus-menerus, relatif kecil, dan dapat diprediksi yang memiliki efek kumulatif yang besar. Salinitas, toksisitas, erosi, hutang, atau penurunan permintaan pasar adalah contoh dari kekuatan tersebut. Sekarang kita masuk pada gambar. Di sini terlihat petani yang sedang gotong royong dalam mengairi tanaman budidayanya. Nah, kebiasaan petani di sini dalam mengairi tanaman budidayanya itu mereka menggunakan pompa air. Oke, keberlanjutan yang dimaksud di sini yaitu agroekosistem di sini harus mampu menghadapi gangguan seperti erosi atau penurunan permintaan pasar agar produktivitas dalam agroekosistem ini tetap berlanjut. Nah, yang terakhir ini ada kesetaraan. Nah, ini didefinisikan sebagai pemerataan distribusi produktivitas agroekosistem di antara para penerima manfaat. Sekali lagi, produktivitas dapat diukur dengan banyak cara. Tetapi umumnya pemerataan akan mengacu pada distribusi total produksi barang dan jasa dari agroekosistem yang sedang dipertimbangkan, yaitu ladang, pertanian, desa atau negara. Penerima manfaat manusia dapat berupa rumah tangga petani, atau anggota desa, atau populasi nasional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.